Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Adik-adikku sekalian, saya Andi Sudimas Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat datang dalam program Smart School Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan. Hari ini adik-adik sekalian akan mengikuti pembelajaran hybrid dalam program Smart School. Aplikasi Smart School adalah sebuah pendekatan dengan tetap mengedepankan sebuah pendidikan dengan digital approaching untuk kemudian mengedepankan kualitas dan mutu pendidikan yang diterima siswa secara seragam di seluruh wilayah Sulawesi Selatan termasuk di pelosok-pelosok. Program ini bukan hanya memberikan kepada adik-adik sekalian pengalaman belajar yang baru, namun juga memberikan fasilitas kebutuhan dengan fitur bermanfaat seperti rekaman video pembelajaran yang dapat diulang, trik-trik penyelesaian soal, ujian-ujian serta sarana konsultasi pembelajaran dari guru-guru terbaik di Sulawesi Selatan. Sering-sering mengakses aplikasi Smart School melalui gawai yang adik-adik sekalian miliki di setiap kesempatan yang dimiliki. Untuk seluruh adik-adikku sekalian yang saya cintai, saya banggakan, selamat belajar dan semoga ilmu yang didapatkan bermanfaat untuk menambah pengetahuan pendidikan adik-adik sekalian. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi generasi smart. Apa kabar hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan bahagia. Hari ini kalian bertemu lagi dengan saya, Dahlia Kusuma Widyasari, yang akan memandu kalian belajar geografi. Generasi smart, bagaimana kabarnya? Kelas 12 sudah siap-siap mau ujian untuk semester 5. Iya kan? Wah, tentu kalian semangat-semangatnya belajar nih. Ya, semester 5 ini nanti nilainya akan dijadikan sebagai nilai rata-rata kalian kalau kalian akan mendaftar seleksi nasional berbasis prestasi. Jadi harus nilainya bagus ya. Ini semester terakhir yang akan dihitung rata-ratanya. Oke, semangat ya, semangat belajar. Mudah-mudahan kalian nanti masuk siswa eligible yang bisa masuk perguruan tinggi negeri melalui jalur prestasi. Nah, hari ini kita akan belajar tentang apa generasi smart? Kita akan belajar tentang permasalahan pemerataan pembangunan desa dan kota. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar tentang bagaimana interaksi antara desa dengan kota itu terdapat faktor pendorong dan faktor penariknya. Dan dengan adanya interaksi tersebut akan berdampak positif maupun negatif bagi desa maupun kota. Sekarang kita akan membahas tentang permasalahan spesifik yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, yaitu tidak meratanya pembangunan. Apa indikator pencapaian hari ini yang harus kita lakukan? Yaitu kita mampu mengidentifikasi permasalahan dalam pemerataan pembangunan desa dan kota. Yang kedua, kita mampu menganalisis bentuk usaha pemerintah dalam pemerataan pembangunan desa dan kota. Lingkup materi yang akan kita pelajari adalah usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Definisi dan tujuan usaha pemerataan pembangunan desa dan kota, permasalahan dalam pemerataan pembangunan, dan usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam pemerataan pembangunan tersebut. Nah, sekarang kita lihat dulu apa gambar di samping, gambar pada slide ya. Coba lihat gambar yang pertama dan kedua, jalanan 1 dan jalanan 2. Bandingkanlah kedua jalanan tersebut. Tentu kalian akan bisa lihat bagaimana jalanan 1 sangat bagus sekali, sedangkan jalanan yang kedua penuh dengan kubangan air ya. Ini mungkin terjadi di kampung kalian, ya. Kalau yang tinggal di kota mah yang jalanan 1 pasti, ya. Atau di daerah-daerah yang pembangunannya bagus, jalanan 1 yang muncul ya. Oke, tentu kalian bisa membayangkan wilayah mana yang jalanan 1 dan wilayah mana yang jalanan 2. Kita lihat lagi gambar berikutnya. Ada pasar 1 dan pasar 2. Yang pasar 1 keren banget nih. Bahkan kayak mall ini pasar ya.
Ya, jadi konsep pasar-pasar modern yang tertata dengan bagus sekali, bahkan mirip dengan mall. Jadi ini pasar modern yang sudah sangat tertata, sangat nyaman, ada eskalatornya, ada AC-nya, dan banyak sekali toko-toko yang menjual berbagai macam merek bahkan. Tapi kalau kita lihat pasar yang kedua, tentu kalian tahu pasar ini ada di wilayah mana? Iya, pasti ada di wilayah pedesaan atau wilayah-wilayah pinggiran di mana pasarnya masih sangat tradisional sekali. Ya, oke, sudah bisa dibayangkan ya di mana tempat kedua sarana dan prasarana tersebut. Oke, kita lihat. Nah, apa sih definisi dan tujuan pemerataan pembangunan itu? Pemerataan pembangunan adalah pembangunan yang dilaksanakan secara merata dan adil pada setiap daerah yang ada di tanah air. Pemerataan pembangunan bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pendapatan di seluruh lapisan masyarakat, memperkecil kesenjangan antar wilayah, pemerataan infrastruktur sehingga kemiskinan akut berhasil dientaskan. Jadi tujuannya bisa mengentaskan kemiskinan akut, kemudian meningkatkan dan menyejahterakan masyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Kita lihat dari masalah dalam pemerataan pembangunan desa dan kota. Jadi pertama kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya tingkat pendapatan ekonomi itu ternyata tidak merata di seluruh Indonesia. Jadi Indonesia itu sudah memiliki PDB, produk domestik brutonya itu 1.000 lebih triliun US dollar ini ya. Jadi 1.000 lebih triliun US dollar. Tapi banyak itu ternyata 60%-nya diperoleh dari Pulau Jawa. Nah, yang pulau-pulau lainnya kemana? Kenapa sedikit sekali? Ya, inilah pemerataan yang kurang terjadi di Indonesia. Jadi bukan hanya desa kota aja, tapi memang Jawa dan luar Jawa pun terjadi. Kita lihat ketimpangan PDRB. Jadi ada pendapatan domestik regional bruto yang ada di provinsi-provinsi yang ada di Indonesia pun ada ketimpangannya. Jadi kita bisa lihat data di sini bahwa yang paling tinggi pendapatannya itu adalah Jakarta. Kemudian yang di luar Jawa yang tinggi pendapatannya ada di Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Jawa Barat, Jambi, Kalimantan Tengah, dan seterusnya. Tetapi tentunya daerah-daerah dengan PDRB yang bagus tersebut itu daerah yang kaya akan sumber daya alam. Biasanya seperti itu sehingga dia mampu mendongkrak perekonomian dan pendapatan penduduknya dari sumber daya alam yang dikelola dari wilayah tersebut. Kita lihat latar belakang pemerataan pembangunan desa dan kota yang berikutnya adalah fasilitas berpusat di Pulau Jawa dan kota-kota besar. Jadi dari data BPS hingga Agustus 2021 panjang jalan tol Indonesia itu ada 2.435,53 km. Namun dari 2.000 tersebut di Jawa itu sudah 1.000 lebih kilometer. Di luar Jawa, Sumatera hanya 600 sekian kilometer. Sulawesi bahkan yang kita punya hanya 48, sekian kilometer. Kalimantan hanya 97. Bali hanya 10, sekian kilometer. Jadi memang sangat timpang sekali kondisi fasilitas yang ada di Jawa dan luar Jawa. Ini baru dilihat dari satu sektor yaitu jalan tol. Kita belum lihat lagi kalau mau bandingkan jumlah sekolah, jumlah rumah sakit, dan sebagainya. Kita lihat lagi fasilitasnya yang berpusat di Pulau Jawa apa saja. Ini pembangunan prasarana jalan raya, rel, pelabuhan hanya berfokus pada melayani masyarakat kota. Kemudian jalan desa yang sudah layak dan diaspal itu ternyata baru 30%. Jadi kalau tadi dibandingkan Jawa luar Jawa, sekarang yang di kota dengan yang di desa. Jadi kalau kita lihat data dari
diagram ini, maka akan muncul bahwa ternyata dari konsumsi semen per bulan di Indonesia itu 50 sekian persen itu ada di Jawa. Yang biru ini Jawa ya. Sedangkan yang lainnya itu adalah di luar Jawa. Sumatera misalnya pada tahun 2022 hanya 22,55%. Sulawesi hanya 9,94%. Kalimantan hanya 8,55% dan Bali itu hanya 5,08%. Artinya konsumsi semen tersebut mengindikasikan pembangunan yang ada di Jawa dan luar Jawa, pembangunan yang ada di kota dan desa itu masih sangat timpang sekali jumlahnya. Nah, ini gambar apa ya? Ini adalah pulau-pulau yang ada di Indonesia kalau dilihat pada malam hari. Jadi kalau kita lihat gambar pertama, ternyata wilayah ini, pulau ini adalah pulau yang penuh dengan taburan bintang, bukan bintang-bintang, taburan lampu-lampu ya. Jadi sangat terang menyala ya. Dan ini dari atas ini kecil ya. Jadi kelihatan di sebelah paling ujung pun sudah menyala. Yang di tengah ini wow, terang sekali. Kemudian semakin ke ujung yang ini sangat terang sekali. Coba tebak wilayah mana pulau yang digambarkan dengan lampu-lampu yang banyak. Generasi smart. Iya, ada yang tahu? Dari bentuk pulaunya adalah Pulau Jawa. Ya, Pulau Jawa dengan kota-kota besarnya. Di sini ada Surabaya dan sekitarnya. Di sini ada Jakarta dan sekitarnya. Yang tengah ini ada Yogyakarta dan sekitarnya. Ini Semarang dan sekitarnya. Itu sangat kontras sekali dibandingkan dengan wilayah yang gelap. Karena mereka kota-kota besar yang sangat berdekatan dan kalau malam hari ternyata lampunya sangat terang sekali. Sehingga dari Google Earth bisa dipotret melalui satelit seperti ini. Gambar yang kedua. Ya, ini pulau mana coba? Kelihatankah? Ada yang bisa menebak ini pulau mana? Yang terang hanya di sisi bawah, ujung barat. Ya, kalau di peta ini ujung barat. Dan di sisi tengah lengkungan. Ya. Pulau yang melengkung tengahnya seperti huruf K ada pulau, ya pulau kita, Pulau Sulawesi. Nah, Makassar ada di sini. Yang terang benderang di tengah ini siapa ya? Ini wilayah industri sepertinya. Mulai Sorowako, Morowali. Ya. Jadi wilayah industri ternyata memancarkan lampu yang sangat terang sekali karena wilayah tersebut kontras dengan wilayah di sekitarnya yang gelap, yang ini masih perkampungan atau pedesaan. Jadi Pulau Jawa terutama kota-kota besar terlihat sangat terang dibandingkan dengan pulau-pulau lain. Ini belum pulau-pulau yang lain ya. Nanti kalian bisa searching melalui Google Earth dan lihat yang mode malamnya. Kita lihat lagi. Latar belakang pemerataan pembangunan desa kota yaitu persebaran penduduk di Indonesia tidak merata. Ini data sensus tahun 2020. Dinyatakan bahwa Pulau Jawa yang luasnya hanya 7% itu ternyata dihuni oleh 56% penduduk yang ada di Indonesia. Jadi wilayah yang sangat kecil sekali ini, hanya 7% dari seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 56% penduduk Indonesia. Jadi Jawa ini memiliki beban yang sangat berat sekali secara infrastrukturnya, secara lahannya, dan seterusnya. Pulau-pulau yang lain dihuni oleh 93% penduduk Indonesia. Yang luasannya pulau-pulau yang lain itu padahal 43% dari wilayah Indonesia. Ya kan? Sebagian besar wilayah Indonesia perairan ya, ingat ya. Jadi yang ini menunjukkan hanya data daratan aja. Kemudian 56% penduduk tinggal di perkotaan. Jadi sekitar 151 juta dari 200 juta penduduk Indonesia itu tinggal di perkotaan. Ini
pada pertemuan sebelumnya juga kita bahas bahwa ternyata World Bank pun meramalkan bahwa nanti di tahun 2045 70% penduduk Indonesia itu tinggal di perkotaan. Bayangkan, semakin padat perkotaan dan semakin kosong desa. Kemarin sudah kita bahas juga pada pertemuan sebelumnya, apa sih dampak yang ditimbulkan kalau terus terjadi urbanisasi. Ya, kita lihat ketimpangan penghasilan antara kota dengan desa juga merupakan latar belakang dari pemerataan pembangunan. Dari data BPS 2019, upah buruh di kota itu sekitaran 2,88 juta, sedangkan di desa hanya 1,88 juta. Data terbaru di Jakarta, wilayah Jabodetabek saat ini itu upah buruhnya sudah 5 juta ke atas, hampir 5,8. Tetap hanya sekitaran 1, ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ada ketimpangan penghasilan di desa dengan di kota yang sangat besar sekali. Kita lihat ketimpangan sarana dan prasarana antara kota dengan desa. Tadi sudah ya, pada gambar pemantik tadi kita lihat bagaimana kondisi jalanan di kota dengan ini adalah jalan yang ada di Makassar. Ya, ini tol layang yang ada di Makassar. Kemudian yang ini adalah salah satu jalanan yang ada di Endrekan. Jadi kalau kalian lihat bandingkan sangat ya match sekali, sangat timpang sekali. Yang sangat mulus sekali. Walaupun lebar tetapi dia penuh. Nah, apa sih usaha-usaha yang dilakukan pemerintah dalam pemerataan pembangunan tersebut? Pembangunan infrastruktur di desa atau di luar Jawa. Akses daerah akan menjadi semakin mudah sehingga memicu kegiatan ekonomi agar semakin aktif dan tumbuh. Jadi dengan mempercepat pembangunan infrastruktur di desa maupun di luar Jawa, contoh seperti jalan, jembatan, kemudian mungkin infrastruktur yang lain seperti pelabuhan, itu akan mempercepat perputaran roda perekonomian di wilayah tersebut sehingga akan tumbuh menjadi wilayah yang lebih sejahtera, lebih makmur. Jadi dari data 2021 sudah ada percepatan ternyata yang muncul. Tadi kita lihat 2000 lebih kilometer, yang 1000 lebih ada di Jawa. Nah sekarang ketika tahun 2021 sudah mulai tumbuh percepatannya, yaitu yang di 2,2880 kilometer di Papua. Wah, ini Papua itu luar biasa percepatan pembangunan jalan tolnya ya. Itu 4000 lebih kilometer sudah terbangun di Papua. Kemudian pelabuhan, bandara, industri, jalan desa, dan berbagai sarana dan prasarana terus meningkat. Kita lihat lagi adanya penyeimbangan pertumbuhan pembangunan. Nah, menyeimbangkan pertumbuhan itu dengan menumbuhkan pusat pertumbuhan baru yang ada di luar Jawa atau yang ada di daerah-daerah terpencil atau pedesaan. Nah, ini contoh dari bagaimana megapolitan itu dibangun di luar Jawa. Jadi megapolitan, ingat, megapolitan apa? Ini materi sebelum-sebelumnya. Ya, megapolitan itu kumpulan dari kota-kota metropolis ya, kota-kota metropolitan. Kota-kota yang dengan jumlah penduduk yang lebih itu akan menjadi megapolitan. Di situ akan menumbuhkan perputaran ekonomi yang lebih cepat karena adanya sinergitas atau konektivitas antar kota-kota besar yang ada di wilayah-wilayah yang dikembangkan. Kalau di Indonesia yang sangat terkenal sekali pasti kamu tahu Jabodetabek ya kan? Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi itu luar biasa sekali. Perputaran perekonomian di Jabodetabek itu menjadi nomor 1 di Indonesia karena jumlah penduduknya pun sangat besar sekali sebagai pusat pemerintahan, pusat industri, pusat jasa dan sebagainya. Nah, yang di luar Jawa dikembangkan ada di Palembang, ada di Banjarmasin, Makassar pun punya lah ya. Kita mengembangkan di sini Maminasata. Ya, tahu Maminasata itu mana? Makassar, ya. Maros,
Minasaupa atau Goa dan Takala. Ya, jadi Maminasata itu konsep megapolitan yang akan dikembangkan di Sulawesi Selatan ini. Tetapi tentunya saat ini belum maksimal bagaimana pengembangan Maminasata bisa mengembangkan perekonomian di wilayah Maminasata sendiri. Jadi masih terus digenjot bagaimana pembangunan di wilayah Maminasata ini. Kemudian di Denpasar, dan yang sekarang ini sedang dikerjakan yaitu ibu kota baru Nusantara. Ada yang tahu di mana Nusantara? Ibu kota baru kita? Ya, ada di Kalimantan Timur, di Penajam Pasir Utara. Ya, itu mudah-mudahan nanti kita bisa melihat bagaimana wujud ibu kota negara kita itu yang merupakan pembangunannya dari awal dikonsepkan dengan sangat bagus sekali. Menjadi kota yang teknologi tinggi, menjadi kota yang green city, menjadi kota yang berkelanjutan, dan menjadi kota yang ikonik bagi Indonesia. Mudah-mudahan kita bisa melihatnya nanti ya. Lanjut ya. Nah, apalagi usaha yang dilakukan pemerintah dalam pemerataan pembangunan, yaitu pembangunan wilayah perbatasan terpencil dan tertinggal. Jadi adanya membangun pos perbatasan dan infrastruktur jalanannya maupun infrastruktur yang lainnya itu akan menyebabkan atau kebanggaan terhadap negara kita akan semakin besar. Di perbatasan yang dengan negara yang daratan, punya 3 negara yang berbatasan, di situ PLBN-nya harus bagus. Karena mungkin kamu dengar isu-isu selama ini bahwa batasan dengan Malaysia, penduduk Indonesia berbelanjanya di Malaysia. Karena apa? Karena harga lebih murah dan sebagainya. Tapi dengan pembangunan yang sangat bagus sekali pada pos lintas batas negara dan pengembangan perekonomian di wilayah-wilayah perbatasan tersebut, itu akan membangkitkan perekonomian di wilayah itu sehingga kita tidak perlu lagi belanja ke negara tetangga untuk mendapatkan kebutuhan kita, dan mungkin bahkan dari negara tetangga kita bisa masuk ke wilayah kita untuk berbelanja di kita atau untuk menikmati fasilitas infrastruktur yang oleh negara kita. Jadi ini tujuannya untuk menggerakkan ekonomi pedesaan di daerah tertinggal, meningkatkan daya saing nasional, pemerataan hasil pembangunan, dan mengurangi disparitas. Ya, jadi mudah-mudahan kita bisa nanti salah satu dari kalian pergi ke pos lintas batas antar negara di Indonesia nih. Di sini ada contohnya ya. Jadi ada PLBN yang ada di Nusa Tenggara Timur, di Kalimantan Barat, di Kalimantan Utara maupun yang ada di Papua. Ya, semuanya dikembangkan dengan sangat bagus sekarang. Kita lihat usaha yang berikutnya adalah membuka jalur ke desa terpencil melalui jembatan, jalan, jembatan gantung maupun pelabuhan dan kapal. Jadi kita tahu bahwa untuk mencapai sebuah desa bisa jadi melalui gunung-gunung yang sangat terjal atau melalui sungai yang sangat lebar. Jika tidak membuka jalur untuk wilayah tersebut dengan baik, maka wilayah tersebut akan semakin terisolasi, semakin sulit menjangkau daerah yang lebih besar, daerah kecamatannya atau kabupatennya, sehingga itu akan semakin menimbulkan kesenjangan yang sangat berarti bagi perekonomian dan kesejahteraan wilayah tersebut. Dengan adanya pembangunan ke wilayah-wilayah terpencil tersebut, maka akan memudahkan perekonomian lancar karena adanya fasilitas yang memadai. Apalagi usaha yang dilakukan pemerintah yaitu mempermudah perizinan atau birokrasi untuk menarik investor. Birokrasi satu atap itu mempermudah sekali perizinan yang ada. Kemudian hal itu untuk memperoleh dan mempermudah tahapan perjanjian. Jadi kalau kamu pernah dengar isu bahwa kalau mau bikin apa-apa di Indonesia itu susah gitu. Nah, itu sudah banyak dipangkas satu atap. Orang mau berinvestasi ke Indonesia sudah semakin dipangkas itu. Nah, kita lihat di sini bagaimana ternyata Singapura, kemudian Tiongkok, Hong Kong, dan seterusnya. Dan daerah provinsi-provinsi yang mendapatkan kucuran investasi asing itu ternyata yang paling tinggi ada di Jawa Barat. Kemudian disusul Jakarta, Jawa Timur, Banten, dan yang di luar Jawa itu Bali. Ya, Bali menjadi daerah yang menggiurkan untuk warga asing atau dari investor asing untuk berinvestasi di sana. Mana ya? Oh, kita untuk 10 besar ini nggak ada, Sulsel.
Nah, ini kita lihat di Makassar nih. Gimana di Makassar? Ternyata Makassar itu capaian investasi asingnya hanya 6%. Ini tahun 2021 ya. Dan sedangkan yang sisanya adalah investor yang dari dalam negeri. Nah, dengan adanya mempermudah birokrasi tadi, bisa jadi akan menarik investor untuk membangun di wilayah kita maupun yang di luar Jawa yang lainnya. Karena kita tidak bisa mengandalkan pembangunan negara kita hanya dari pemerintah ataupun dari BUMN saja, tetapi harus menggait juga atau menggandeng juga investor asing untuk percepatan pembangunan. Asalkan kerjasamanya sama-sama menguntungkan, ya kan? Oke, kita lihat lagi. Apa usaha pemerintah yang berikutnya? Yaitu mengimplementasikan rencana tata ruang. Ya, pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, kita sudah membahas tentang rencana tata ruang, bagaimana implementasinya. Ternyata dari implementasi rencana tata ruang yang ada, mulai dari tingkat nasional sampai ke tingkat daerah, itu banyak yang tidak sinkron, banyak yang tidak penambungan, sehingga hal itu menyebabkan munculnya tidak merataan pembangunan yang ada di Indonesia. Kalau ada pelanggaran itu ditindak tegas, kemudian adanya rencana yang terus diawasi, maka itu tidak akan terjadi lagi mudah-mudahan. Kita lihat, usaha berikutnya adalah kemudahan untuk mendapatkan modal usaha. Jadi, kemudahan pinjaman, kemudahan bunga pinjaman yang rendah, kemudian adanya pengawasan dan motivasi dan bimbingan bagi UMKM, jadi usaha mikro, usaha kecil menengah, itu terus disupport oleh pemerintah untuk mendapatkan modal. Bagaimana mengakses modal dengan mudah dan pinjamannya dengan bunga yang lunak. Untuk apa? Untuk menggerakkan perekonomian di desa dan pinggiran. Karena biasanya UMKM ini pusatnya ada di rumah-rumah warga yang ada di pedesaan maupun yang di pinggiran. Dan itu kalau kita dorong terus maka akan menumbuhkan perekonomian lokal. Kita lihat lagi usaha berikutnya adalah mengirimkan tenaga ahli ke daerah pedesaan. Nah, memberikan penyuluhan, pelatihan di pedesaan. Karena bagaimanapun sumber daya manusia Indonesia itu banyak yang berpusat di perkotaan. Kemudian riset-riset dari universitas maupun dari perusahaan-perusahaan itu ada di perkotaan. Sehingga kalau itu tidak disebarkan ke pedesaan, pedesaan akan semakin ketinggalan di bidang mungkin teknologi, mungkin pemasaran produk dan sebagainya. Sehingga hal itu harus dilakukan intervensi bagaimana mendatangkan ahli-ahli dari kota-kota, dari universitas, dari perusahaan untuk masuk ke desa memberikan pelatihan supaya desa itu mampu bangkit perekonomiannya. Kita lihat lagi usaha yang berikutnya adalah mengembangkan sektor pariwisata di daerah pedesaan. Di sini kita tahu bahwa potensi yang dimiliki desa yang sangat mungkin bisa dikembangkan adalah potensi pariwisata. Karena apa? Karena kalian tentu juga mengamati kampung kalian sendiri. Memiliki potensi pegunungan, Bu. Memiliki potensi pantai yang indah, Bu, di kampungku. Ada danau yang bagus, ada air terjun yang sangat indah sekali. Nah, itu adalah potensi dari lokal setempat dari kampung atau desa kita yang bisa kita munculkan sebagai aset untuk memperoleh pendapatan yang lebih dari kampung atau desa tersebut. Dengan pariwisata yang bagus, pengelolaan yang bagus, itu akan mendatangkan wisatawan baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Konsep dari pariwisata ini bisa wisata alam, pegunungan, pantai, goa maupun panorama. Bisa juga pariwisata budaya. Jadi kalau kita di Sulsel ini yang masih sangat kental sekali dengan budayanya, misalnya bagaimana sih membuat kuliner asli kampung tertentu, atau bagaimana sih membuat kerajinan tangan di kampung tersebut yang tidak dimiliki oleh kampung lain, itu bisa dijual sebagai paket pariwisata yang unggul. Nah, yang berikutnya bisa juga pariwisata dikemas dari aktivitas masyarakat desa. Contoh misalnya desa-desa yang pertaniannya masih sangat bagus, penduduk desa bagaimana setiap harinya pergi ke sawah, pergi ke kebun untuk mengelola lahannya, itu bisa dijadikan paket pariwisata. Kita lihat ya, ini seperti pertemuan yang lalu bahwa ternyata desa-desa wisata di Sulsel itu sudah luar biasa hebat-hebatnya. Sehingga pada anugerah desa wisata Indonesia pada tahun 2023 ini
ada 51 desa wisata di Sulsel yang masuk kategori nominasi untuk 500 desa terbaik di Indonesia. Wow, luar biasa. Tepuk tangan buat Sulsel. Ternyata kita memiliki banyak sekali desa wisata. Nah, masih ingat nggak? Kemarin pertemuan sebelumnya yang juara, yang masuk dalam kategori desa wisata dengan homestay dan toilet terbaik di mana? Iya, ternyata satu-satunya yang dari Sulsel yang masuk juara 10 besar itu Desa Ring Alo dengan kategori tadi, homestay dan toilet umum terbaik. Yang lainnya tidak berkecil hati, pasti tahun depan terus diperbaiki terus untuk mengikuti ajang ini. Ya, kalian mungkin yang tinggal di desa-desa wisata tersebut, ayo berpartisipasi dalam meningkatkan bagaimana wisata desa kalian. Nah, kemudian kita lihat lagi, apa sih usaha yang berikutnya? Percepatan penyaluran dan penggunaan dana desa dalam menggerakkan sektor real ekonomi desa. Kita tahu bahwa program dana desa ini merupakan pemberian dana desa yang luar biasa besar untuk membangun desa tersebut. Jadi, desa tersebut harus berkomitmen untuk membangun sesuai potensi yang ada dan menggerakkan benar-benar orang di desa tersebut untuk mengelola dana desa dengan baik. Kalau kita lihat data dari Kementerian Keuangan bahwa pada tahun 2022 itu ditetapkan ada 68 triliun rupiah yang akan dialokasikan untuk desa dan diberikan kepada 74.961 desa di 434 seluruh kabupaten kota di Indonesia. Nah, dana desa tersebut memungkinkan untuk digunakan di desa itu supaya apa? Supaya desa bebas dari kemiskinan, supaya desa bebas dari kelaparan, supaya desa semakin sejahtera. Jadi ada prioritas-prioritasnya yang ada di slide ini ya. Ini sesuai dengan Permen Desa PDTT nomor 13 tahun 2020. Jadi ada ketentuannya, dana desa diperbolehkan buat apa saja. Mudah-mudahan desa kalian salah satu yang dapat itu sehingga bisa menyejahterakan warganya. Kita lihat lagi, apa sih usaha yang bisa dilakukan lagi? Yaitu pemerataan kebutuhan pokok dan tenaga kerja. Jadi ada bantuan langsung tunai di mana kita sekarang ini mengenal PKH, kemudian kartu prakerja itu digunakan pemerintah untuk apa? Menyalurkan bantuan secara langsung kepada masyarakat baik berupa uang maupun yang bukan berupa uang. Hal ini tentu dengan syarat tertentu yang memenuhi syarat warga desa miskin dan sebagainya. Nah, ini digunakan untuk memancing warga tersebut untuk beraktivitas secara ekonomi sehingga dia produktif dan bisa nanti meningkatkan kesejahteraannya sendiri. Pemerataan kebutuhan pokok dan tenaga kerja masih dengan adanya pinjaman KUT atau kredit usaha tani. Dan dari sini diberikan kepada petani tentunya ya, untuk modal musim tanam dan modal usaha mikro. Jadi bisa untuk menanam lagi, bisa untuk usaha mikro yang lain. Kredit usaha tani merupakan kredit musiman untuk para petani dengan agunan lahan garapannya. Jadi jaminannya adalah lahan garapannya. Nah, diharapkan petani dapat mengalokasikannya untuk kegiatan usahanya melalui peningkatan penggunaan input produksi, dan dengan meningkatan penggunaan input produksi tersebut meningkatkan produksi dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan petani. Nah, kita udah habis ternyata. Jadi, bagaimana pembelajaran kita hari ini? Ada yang menarik? Tentunya ada yang masih diingat dari materi-materi tadi. Kita sekarang tes dengan soal latihan ya. Kita lihat, ada soal latihan di sini. Ada beberapa pernyataan di soal latihan ini. Ada pernyataan. Coba perhatikan. Yang pernyataan pertama, rendahnya tingkat kesehatan penduduk desa. Kemudian yang kedua, pernyataan kedua, kurang prasarana manusia. Yang keempat, rendahnya tingkat pendapatan. Nah, dari 4 pernyataan tadi, mana yang termasuk ke dalam masalah yang berkaitan dengan keadaan masalah desa pada pemerataan pembangunan? Jadi, pernyataan-pernyataan tersebut kategorikan di mana yang masuk masalah yang merupakan masalah pemerataan pembangunan. Apakah 1, 2, 4? Apakah 1, 4? Apakah 1, 2, 3? Apakah 2, 3, 4? Atau apakah 2, 4, 5? Oh, 5.
salah ketik ini ya. Oke, jadi kita lihat. Dari 1, 2, 3, 4 pernyataan tadi, kita telaah satu persatu. Yang mana yang masuk dalam kategori permasalahan pemerataan pembangunan. Ada yang mau raise hand? Ada yang mau berpartisipasi dalam menjawab soal ini, Generasi Smart? Halo? Ya. Bapak Ibu guru pendamping, silahkan membantu Generasi Smart untuk melihat soal ini. Belum ada? Baiklah, kalau belum ada, kita lihat satu per satu. Pernyataan pertama, rendahnya tingkat kesehatan penduduk desa. Apakah rendahnya tingkat kesehatan penduduk desa ini terkait dengan kondisi ketidakmerataan pembangunan yang ada di desa dengan kota? Jadi tingkat kesehatan dipengaruhi oleh adanya prasarana kesehatan yang ada, adanya fasilitas atau adanya tenaga medis yang ada di pedesaan. Nah, ini di Indonesia kita tahu bahwa ada daerah-daerah yang mungkin sarana kesehatannya sangat tidak memadai sekali, sehingga itu memunculkan tingkat kesehatan yang buruk di warga desanya. Jadi ini terkait dengan adanya prasarana kesehatan yang tidak ada di desa tersebut, sehingga nomor 1 tersebut dikategorikan iya untuk permasalahan pemerataan pembangunan. Sekarang pernyataan nomor 2, kurangnya prasarana. Ya, jelas ya, tadi udah dibahas juga di materi. Banyak sekali sarana prasarana di desa yang tidak sebanding dengan yang ada di kota, atau masih sangat ketinggalan sekali dibanding dengan yang ada di kota. Jadi 1, 2 oke, masuk masalah tidak merataan pembangunan di desa. Sekarang kita lihat yang ketiga, kurangnya sumber daya manusia. Kurangnya sumber daya manusia. Sumber daya manusia apa ini? Apakah sumber daya manusia terampil? Sumber daya manusia jumlah penduduk? Atau apa? Nah, 3 ini mengecoh. Mungkin kamu ada yang berpikir ini benar. Iya kan, di desa kan tidak banyak orang pintar, tidak banyak tenaga ahli. Ya, tapi di situ tidak dimunculkan bahwa sumber daya manusia kategori apa, karena semua di antara kita ini masuk sumber daya manusia. Tapi ada yang memang tidak berketerampilan, ada yang berketerampilan, ada yang ahli dan sebagainya. Jadi kalau dibilang kurangnya sumber daya manusia, tentunya di desa tidak kekurangan sumber daya manusia. Di desa masih memiliki penduduk juga. Oke, jadi 3 ini salah. Oke, kita lihat. Nomor 4 atau pernyataan keempat, rendahnya tingkat pendapatan. Nah, ini tadi sudah dibahas juga di beberapa slide, bahwa ternyata ada ketimpangan pendapatan di desa dengan di kota. Jadi yang jelas benar adalah 1, 2, dan 4. Yeay, ada yang menebak-menebak tadi, Generasi Smart. Jawabannya adalah A. Jawaban A, ya, jawaban A. Karena 1, 2, dan 4 benar. Ada yang di dalam hatinya oh aku tadi benar loh gitu kan, tapi kami nggak berani raise hand. Oke, tepuk tangan buat kalian yang tadi sudah menebak dengan benar. Beri selamat dulu untuk diri kalian. Kita lihat soal latihan berikutnya. Ini masalah urbanisasi. Urbanisasi menyebabkan pertumbuhan penduduk kota senantiasa meningkat. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berasal dari arus masuk atau masuknya migran ya, jadi masuknya urbanisasi dari desa ke kota. Kemudian upaya yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut adalah supaya tidak banyak urbanisasi masuk ke kota. Apa sih yang bisa dilakukan? A. Membangun pusat-pusat perekonomian di desa. B. Mengoptimalkan daya dukung kawasan lahan desa. C. Menganekaragamkan jenis mata pencaharian penduduk. D. Meningkatkan produktivitas pertanian lahan desa. Dan E. Mengintensifkan pembangunan lahan di desa. Yang mau tebak-tebak? A, B, C, D, E. Yang manakah yang tepat untuk mengatasi permasalahan urbanisasi? Halo, Generasi Smart. Ada yang mau merespon? Belum ada lagi. Oke, belum ada lagi ya. Sudah jam-jam lapar ini ya kayaknya ya. Oke. Jadi kita lihat satu persatu option A sampai E ya. A. Membangun pusat-pusat perekonomian di desa. Wah, ini option yang bagus nih. Oke, jadi kalau kita membangun pusat perekonomian bisa menghidupkan ekonomi desa, tentu di situ akan mengurangi
urbanisasi karena warga desa akan betah tinggal di desanya tanpa harus berpikiran untuk ke kota mencari pekerjaan atau mendapatkan perekonomian lebih. Oke, A benar. Kita lihat B. Mengoptimalkan daya dukung kawasan lahan desa. Oke. Mengoptimalkannya dengan cara apa nih? Daya dukung kawasan lahan desa yang mana yang dioptimalkan? Tidak jelas di sini ya, karena daya dukung kawasan lahan desa itu sangat banyak sekali. Apakah kawasan pertaniannya, apakah kawasan pembangunannya, dan sebagainya. Oke. B tidak rancu. Jadi jangan dipilih dulu. Baru A yang benar. Oke, sekarang kita lihat C. Menganeka-ragamkan jenis mata pencaharian penduduk. Masuk akal nggak? Mungkin dalam hati kalian ada yang bilang, oh ya ini kan bener juga sih. Kalau dikasih banyak pekerjaan di kampung atau di desa kan nanti orang nggak akan ke kota lagi karena udah dapat penghasilan yang lebih di desanya. Tapi, benarkah dengan semudah itu langsung buat desa itu punya berbagai jenis mata pencaharian? Tentu itu bukan hal yang mudah karena di desa bukan pusat perdagangan, desa bukan pusat jasa, desa bukan pusat perekonomian, desa bukan pusat pemerintahan. Ya itu di mana terjadinya pusat-pusat tadi? Ya itu di kota. Jadi kalau di desa mungkin potensi desanya hanya pertanian, hanya nelayan, kebunan, hanya pertambangan sehingga tidak mudah menganeka-ragamkan jenis mata pencaharian yang ada di desa tersebut. Jadi C ini salah. Oke, kita lihat yang D. Yang D ini meningkatkan produktivitas pertanian lahan desa. Wah, ada yang nebak ini pasti benar. Kan di desa kan pertanian, Bu. Apakah semua desa pertanian? Tentu tidak. Ada desa yang nelayan, ada desa yang pertambangan, ada desa yang perkebunan, ada yang desa pariwisata bahkan. Jadi, kalau kita hanya satu meningkatkan produktivitas pertanian lahan desa, cocok pasti bagi desa pertanian. Tapi bagi desa dengan potensi yang lainnya, tentu itu tidak cocok. Jadi D ini tidak cocok untuk semua kategori desa. Sekarang kita lihat, mengintensifkan penggunaan lahan desa. Diintensifkan apanya lagi? Ini hampir mirip dengan yang B tadi. Jadi lahan desa yang seperti apa diintensifkannya? Tidak jelas. Jadi B dan E ini rancu. Nah, dari situ kalian udah tahu pasti jawabannya adalah A. Ya, ada tadi yang menebak A? Selamat bagi yang sudah menebak A. Kalian sudah benar. Belum berani raise hand, gak apa-apa. Oke, bagaimana pembelajaran kita hari ini Smart School? Ya, generasi smart, bagaimana pembelajaran kita? Mudah-mudahan pembelajaran kita hari ini adalah pembelajaran yang menarik bagi kalian dan memberikan insight yang bagus bagi kalian. Tentu, saya ingin mengajak kalian terus bersemangat untuk belajar mempersiapkan bagaimana masa depan kalian. Karena pada nanti ketika Indonesia berumur 100 tahun, di ulang tahunnya pada tahun 2045, kalianlah yang akan menjadi pembangun Indonesia. Kalianlah yang akan menjadi generasi yang akan menggerakkan Indonesia. Dan Indonesia saat itu diharapkan menjadi negara maju. Untuk menjadi negara maju, kalian harus expert di bidang kalian. Kalian harus belajar sungguh-sungguh. Dan kalian harus menjadi generasi yang tangguh berkarakter. Maka teruslah belajar, jangan putus asa. Kita akan terus menjadi generasi yang terbaik bagi Indonesia. Salam Smart School, generasi smart, berkarakter, cerdas Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.